Ini Bu. Oke, ini passengers, kemudian tiket. Price kemarin di mana ya? Ini sama apa enggak ya? Kemarin nggak ada schedule kan? Hasil akhir revisinya apa? Kemarin Hasil yang diganti cuma di dependen aja Bu, karena dependen nggak ada hubungannya jadi dihapus. Loh, kamu nggak punya ada jadwal ini tah? Jadwal Di jadwal sini Bu, mana? ini Bu, di schedule ini. Oh, gitu. Price-nya nggak di schedule kemarin. Price-nya kemarin enggak Bu. Yota, kamu bisa share yang asli nggak? Konsep hasil revisi terakhir? Yang konseptual, belum di aksesnya mana? Hasil revisi terakhir. Sebentar Bu. Ini kayaknya kok sangat beda ya sama konseptualnya ya. Kemarin itu price-nya itu ada dua Bu, di tiket sama di schedule. Ya, coba sekarang contohin ini aja. Karena Kenapa ini Bu? menurut saya agak berbeda dengan yang saya ingat dari konsepnya. Boleh ditunjukin di konseptual modelnya nggak? Sama terakhirnya hasil mapping yang terakhir, desain yang hasil analisis terakhir. Oh iya, sebentar Bu. Karena kok station kok agak berbeda ya. Coba mana? Seperti, nggak sama seperti yang Bu Ili ingat. Di stasiunmu itu harusnya ada apa itu? Di stasiun itu ada hubungannya sama schedule. Schedulemu itu ada apa berarti schedule itu? Ini sudah direvisi saya. Iya, Relationship-nya ya yang saya anu ya, yang saya revisikan. ini Bu, apa atributnya? Atributnya nggak mungkin ini belum saya revisi karena kelas kenapa ini ada tiga, bisnis, eksekutif, ekonomi itu apa itu? Kenapa komposit? Itu bukannya sebuah pilihan. Iya Bu. Nah, pilihan kenapa jadi atribut? Berarti kamu punya tiga field nanti kalau di mapping. Kan berarti kamu ada field bisnis, ada field bisa ini ngulang lagi ya dari konsep yang pertama-tama dulu ya. Kayaknya nggak Bu ini kalau ngoreksi pasti atributnya saya anggap kamu sudah bisa. Kelas kayak gitu udah salah. Ini salah apa benar? Kelas itu ada komposit seperti itu. Benar apa salah ini? Yang lain gimana yang lain kelompoknya? Kereta api ini kayak gitu kah? Yang awal. Harusnya ini udah direvisi nih. Kelas itu nggak mungkin ada atribut komposit bisnis eksekutif sama ekonomi. Bisnis eksekutif sama ekonomi itu adalah value dari kelas, bukan komposit dari kelas. Saya coba sekarang lihat lihat aksesmu. Bisa dua nggak? Aksesmu pasti kamu nggak punya field bisnis, nggak punya field ekonomi, tapi kamu punya satu field aja yaitu field kelas. Iya Bu. Nah, kenapa gambarnya jadi kayak gitu? Gambarnya sama sama physical modelnya mana? PDM-nya, hasil mappingnya mana? Gambarnya konsepnya udah bener, kamu mau mappingnya yang salah. Yang kelasnya tadi salah. Kenapa Bu? Itu salah itu kelas itu loh. Kelas itu kenapa ada komposit? Bisa siapa yang analis? Siapa yang gambar? Yang gambar apa ini?
Bisa dijelaskan ke saya? Jadi itu kelasnya nggak usah dikasih bisnis ekonomi sama eksekutif gitu Bu ya? Nah, menurutmu gimana? Nggak Apa usah ini Bu. artinya? Apa ini artinya? Jadi langsung kelas aja ya Bu. Menurutmu gimana? Kenapa saya salahkan? Saya kemarin itu ngiranya ekonomi eksekutif sama bisnis itu langsung ditaruh di bawahnya atribut kelas Bu. Apa artinya gambar ini? Apa ini artinya menggambar seperti ini artinya apa? Menggambar seperti ini artinya apa? Kalian gambar harus bisa mempertanggungjawabkan gambarnya. Kenapa gambar seperti ini? Menggambar seperti ini artinya apa? Coba dijelaskan ke saya. Karena gambar itu berpengaruh terhadap implementasi. Coba dijelaskan ke Bu Willy dulu. Jadi ketika saya ngoreksi, kenapa saya salahkan, kamu ngerti kenapa itu disalahkan Bu Willy. Atau ketika kamu menghapus itu, kenapa kamu hapus? Misalnya itu. Misalnya diganti itu diganti. Ya harus ada tahu alasannya. Karena kalau saya cuma ngoreksi ini, nggak boleh ada ini. Tapi tetap kamu akan mengulangi lagi hal yang sama ketika mendesain kasus yang berbeda kalau nggak paham benar. Ayo coba. Ini harusnya apa? Ini harusnya apa? Yang saya bunder-bunder ini tuh. Apa artinya komposit atribut? Analoginya komposit atribut yang biasa saya contohkan itu apa? Ini seperti kenapa seperti ini? Oh iya ya. Ini nggak apa-apa. Kalau ini dianggap dua ya. Nanti saya cek aja fieldmu. Kalau ada dua berarti fieldnya dua. Oke, ini konsepnya sudah saya revisi nih harusnya udah kayak gini nih udah benar konsepnya tinggal atributmu karena Bu Willy ngoreksi itu pasti ngoreksi relationship yang paling utama karena atribut itu udah beres gitu kan. Pendefinisian atribut itu udah selesai, udah tidak saya pakai. Sekarang tinggal di mappingkan. Mana hasil itunya? Hasil mappingnya mana ini hasil mappingnya? Bisa ditunjukkan ke saya. Data hasil mappingnya bukan di saya soalnya Bu. Jadi ini Oke, saya oke. kurang tahu ini revisi kapan. Sekarang mana sih? Anggota yang lain mana ya? Kok Kak bersuara ini? Anggota yang lain siapa? Siapa anggotamu di sini hadir nggak ini? Yang lain ada nggak? Leadernya siapa? Leadernya Hamid, siapa? Kelompok kereta api. Hamidah Bu. Hah? Hamidah. Ya, hasil yang mau mapping siapa? Mappingnya ada di laptopnya Kira, tapi kiranya kayaknya berhalangan. Terus leadernya nggak punya filenya. Hasil mappingnya nggak dikoreksi sama-sama. Nggak dicek sama-sama sama semuanya. Nah, terus kalau hasil hasil mappingnya yang diakses ini nyontoh siapa yang diakses itu? Siapa yang bikin aksesnya? Bikin aksesnya sama-sama Bu. Iya. Nah, dasarnya membuat akses apa? Iya, saya dari sini pakai mappingnya yang di grup foto ini. Iya, mana? Tunjukkan ke saya. Izin Ibu, Mm-mm. eh ya saya Hamida, project leader dari kelompok 6. Mengenai tadi yang kelas-kelas itu, soalnya ini menurut kami waktu itu mikirnya yang bisnis, ekonomi sama eksekutif ini perlu dijelasin Ibu. Jadi kurang tahu kalau harus kayak gitu. Maaf Ibu. Ini bukan bukan kurang tahu. Ini kamu nggak ngerti arti dari atribut ini apa. Coba jelaskan sekarang, Hamida. Apa arti atribut seperti ini tuh apa artinya? Gambar ini tuh maksudnya apa? Maksudnya di sini ngejelasin kalau kelas itu dia ada bisnis, ada Enggak, pertama ekonomi. ini atribut ini namanya atribut apa kalau model gambarnya seperti ini? Kamu kan sudah itu di awal-awal pertemuan ya. Pertemuan minggu kedua itu. Iya, iya Ibu.
Apa artinya atribut seperti ini? Namanya atribut apa ini? Atribut turunan, Ibu. Masa. Nah, berarti gak lulus pantas ya ini ya. Masa ini atribut turunan? Yang lain? Anggota yang lain silakan dijelaskan ke saya. Nah, ini sampai tahap udah mau akhir semester ini kalian masih gagal memahami konsep seperti ini nih. Berarti ngulang ini. Kalau ngulang ikut adik kelas saja ya. Ya saya sebenarnya sudah nggak mau bahas ini. Ini pertemuan minggu kedua. Sekarang ini sudah minggu ke-15. Sudah saya itu sudah nggak, harusnya bukan waktunya membahas ini dan kalian harusnya sudah tidak saya bahas ini karena saya sudah akhiri pembahasan tentang masalah hal ini itu perancangan itu di sebelum UTS gitu ya. Ternyata hasil akhirnya ya inilah yang saya takutkan ya. Ya, konsepnya udah salah di awal ya. Mappingnya ya pasti salah tadi makanya saya lihat akses sudah salah semua itu. Nggak akan saya bahas kalau sudah salah semua karena ini harus selesai di akses akan kelihatan benar skemamu tadi udah salah semua jadi tidak saya bahas kalau sudah salah semua saya nggak tahu bahasnya dari mana gitu tidak akan saya lihat sudah hasil akhirnya itu karena pasti salah semua ya, ininya sudah salah saya nggak dapat ini hasil mappingnya gimana karena di akses saya lihat tadi udah salah ya karena salah ini apa begini yang salah dalam mengoreksi ternyata konseptualnya udah benar konseptualnya mappingnya yang salah ininya salah kok ada ini atribut kayak gini saya biasanya ngoreksinya mungkin tidak sampai atribut kan relasinya kan yang anggap atribut itu sudah beres gitu ya terus mungkin ganti kelompok aja kelompok yang lain silakan udah silakan stop share silakan lanjutnya kelompok yang lain. Siapa kelompok yang lain lanjut. Ayo PC sekarang kelompok mana? Kelompok mana selanjutnya? Dari catatan Bu ini nggak nge-save catatannya. Ada apa nggak? Mungkin dari kelompok perpustakaan Ya, bisa menyiapkan diri. tolong ditulis di chat, Ilham. Di chat urut-urutannya biar langsung siap-siap siapa gitu. Kalau nggak Baik, Bu. diatur kayak gini nggak akan dapat apa-apa kalian di perkuliahan ini bisa saya akhiri lebih awal kalau nggak ada yang maju. Baik, Bu. Saya akan tulis
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, materi tentang perpustakaan akan menjelaskan hasil kerja kami. Untuk share screen, boleh rekan saya Ari untuk melakukan share screen. Baik, Mas Sandra, izin share screen, Bu. Ya. Ini kelanjutan dari progres yang kemarin. Coba Kemarin database-nya dulu, masih, Bu, ini lihat database-nya dulu. Database skemanya dulu ya, sebelum saya membahas detail-detailnya untuk memastikan semua tabel yang kamu buat ini sesuai dengan konsep yang oke. Ini kemarin sudah di ini. iya Bu, sudah direvisi dari yang kemarin yang belum selesai, Bu. Karena kemarin kan masih ada error dari Ya, sistem karena yang ini ya, query-nya kemarin masih kamu belum sistemmu ada mengarang bukunya belum kamu buat ya. Kemarin itu apa? Penerbit, pengarang buku ini ya. Karena ada errornya. Kemarin sudah ada table sama form, namun sistemnya masih belum bisa menambah data baru karena query-nya yang error itu. Oh, query-nya yang error. Oh ya, ini udah benar ya, ini skemanya udah benar. Saya tuh kalau lihat skema ini udah tahu, oh ini udah benar konsepnya sesuai dengan yang ini. Jadi kalau lihat tabelnya sudah aneh tuh mesti udah feelingnya udah wah ini mesti urut-urutannya dari awal-awal udah mesti ada yang salah gitu ya. Kalau ini udah aman ini. Aman. Oke. Silakan. Baik, karena ini basis data perpustakaan sehingga awal mula penyimpanan data yakni untuk anggota dulu. Form anggota ini diambil dari query anggota yang masuk dalam tabel anggota. Nah, ini masih terisi 4 anggota. Mungkin ini laporan anggota anggota dari perpustakaan. Nah, cetak kartumu sudah bisa tampil satu nggak? Kemana udah diajari cara filternya? Ya, baik, Bu. Ini untuk cetak kartunya, Bu. Sudah ya? Sudah satu orang ya? Ya, Oke. 1 orang, Bu. Oke, udah bisa. Terus habis itu setelah dapat kartu anggota, kemudian dia Kemudian meminjam, misal. meminjam. Mm-mm. Mana form meminjammu? Ini formnya Oke. karena sudah terdata form peminjaman. Ya, Ini terus laporan kemudian untuk form peminjamannya, bukunya ini, Bu. coba udah Masih bisa jalan itu form pinjamanmu udah jalan, bisa jalan. sudah, Bu, ini, Bu. Ini Coba. laporan peminjamannya, Bu. Untuk setiap individunya kalau kartu peminjamannya contoh ini minjam buku karena dalam database ini masih ada 4 buku. Coba kamu kasih Ini sudah, Bu. tanggal, Kemudian tanggal tanggal kembalinya kapan kembali. dia harusnya? Kok nggak ada field tanggal kembali harusnya? Itu kan kembali realisasi. Kamu harusnya punya 2 field. Harusnya dikembalikan kapan dia? Untuk kan ini perjanjian antara diisi, Bu, bukan diotomatiskan, Bu. Loh, iya diisi. Untuk Tanggal kembali pengembalian, realisasi itu kan bukunya dikembalikan. Tanggal kembali seharusnya kan untuk ada 2 tanggal ya. kembali saya letakkan di form pengembaliannya, Bu. Oh, alah, Mungkin kamu punya ini 2 coba form. gini, Bu. Ya berarti Ya, ini Bu. juga harusnya pengembalian toh. Bu ini kayak gak paham itu. Itu kan kalau mengembalikan realisasi itu kan setelah orang pinjem Real, kemudian dikembalikan itu kembali kan realnya, Bu. realnya kembali realnya. Kok mesti isi Ya, kan Bu. baru pinjem. Kan kembali realnya kan disepakati semuanya dari perpustakaan Oh, itu bukan kembali real. Kamu hari. salah memasang fields. Itu tanggal kembali, yang tanggal kembali real itu yang asli, yang dia Oh, dikembalikannya ya, Bu. kapan. Berarti kembali. Ya kembali real itu misalnya tanggal kembali disepakati misalnya tanggal ini kan pinjamnya tanggal 20, tanggal kembalinya itu harusnya 28, itu kamu isi tanggal 28. Nah, Realnya kalau dia ternyata kembaliin tanggal 30 atau tanggal 21 itu realnya. Ini enggak real, yang ini tuh rencana kan kalau ini. nah, dari pemahaman kelompok kami kemarin itu, kalau kembali real itu kembali yang sesungguhnya, Ya, kemudian ya kalau kembali tanggal kembali sesungguhnya. Kembali ya yang untuk sesungguhnya, yang asli maksudnya. Yang aslinya ya, Bu. kapan buku itu dikembalikan. Kalau yang
Yang tanggal di kartu peminjaman itu kan bukan tanggal kembali real, itu tanggal kembali planning ya. Ngerti maksudnya? Ya Bu, ya Bu. Berarti ini Salah, kebalik Bu, kebalik. karena di form Ya, berarti kamu kebalik naruh fieldnya ya. Suaranya hilang. Halo, ini saya nge-freeze apa ini? Khairul ini. Mungkin Khairul Ansori terkendala jaringan, Bu. Iya ya. Pemahaman kalian berarti kami Ya, terbalik terbalik. Heeh. Oke, itu nge-freeze ya. Nge-freeze ya dia. ya Bu, ada kendala sebentar. apakah bisa didengar? Ya, sudah bisa didengar. Bisa diulang share screen-nya. Sip. Nah, oke. Ini untuk Ini kebalik ya. Ini kebalik ya. Ini ini dibalik. kan ID peminjamannya PJ 001, jadi ketika dikembalikan kita cari yang nah ini PJ 001 dan seumpamanya tanggal kembali yang asli kan tadi kalau pemahaman dari awal pemahaman Iya. pertama seumpama dikembalikan baru dikembalikan tanggal 28, Ya, wes. maka otomatis dikena apa keterlambatan 5 hari dan dikenai denda 10.000. Oh ya, ya, oke. Kemudian totalnya 10.000. Ya, oke. Ya, nanti tinggal captionnya di form aja yang kamu ganti biar gak bingung. Ya Bu. Tabelnya biarin. Udah terlanjur. Nah, untuk yang data buku yang dipinjam itu masih belum menemukan eh, kondisinya, jadi langsung gini aja Bu. Diambil Kamu dari maunya apa? Maunya menampilkan apa? Pada ini periode waktu menampilkan tertentu. buku yang dipinjam. Jadi stok di perpustakaannya eh, statusnya dipinjam gitu. Tapi ini ya Kamu, memang bukunya aduh, dipinjam. bukumu ada stoknya nggak? Stoknya masih 5. Bukan. Di setiap judul buku itu ada stoknya. Oh, nggak ada Bu. Stoknya satu-satu. Iya Kalau Bu. bukunya sama, punya kode buku yang berbeda. Bukunya sama, kodenya berbeda Bu. Kodenya berbeda. Berarti stoknya satu-satu. Setiap buku berbeda kode Bu. Lah ya, kalau misalnya kan berapa kopi gitu. Kan biasanya ada banyak kopi. Itu Masih belum nyoba. enggak. Di Kalau dalam seumpamanya 2, label bukumu ada jumlah buku nggak? Ada file nggak ada jumlah Bu. buku? Nggak ada. Berarti satu buku satu kode. Iya Bu. Satu buku satu kode. Ya, nggak apa-apa ini kan masih beginner ya. Nah, terus sekarang kalau misalnya kamu udah bisa bikin filter, misalnya ada berapa banyaknya jumlah buku, ada berapa banyak peminjam yang datang selama periode waktu tertentu sudah bisa. Nah, masih belum karena ya rumus kondisinya itu masih nggak ada. Oke, coba kamu bikin query bisa. Gimana? Querymu itu tadi yang data apa tadi mau? Laporanmu mana? Laporan yang tentang peminjaman. Data buku dipinjam. Itu berbasis query tah? Iya Bu. Query yang mana? Coba Bu lihat. Query-nya mana lihat? Ini Bu. Coba dibuka. Nah itu kamu kasih tanggal pinjam. Coba tanggal pinjam keluarin. Tanggal pinjam. Nah oke, saya jalankan lagi. Berarti kan ini selama Mei ini. bulan Mei misal ya.
Oke, sekarang kita misalnya bikin filter. Coba lagi di design view. Kasih kita bikin bulan titik 2. Itu berarti itu pakai fungsi man. Man dari tanggal pinjam. Man ada fungsi man. MONTH tulis man. M man bulan-bulan. Gimana bulan? Nah, terus kurung buka, kurung buka biasa. Function itu kurung buka biasa baru nama fieldnya. Kalau mau nulis field baru pakai kurung kotak. Nah, baru tanggal pinjam fieldnya namanya tanggal pinjam. Kurung tutup. Kurung kotak dulu baru ini. Oke, jalankan, coba jalan nggak ini? Bisa bisa manggil itunya nggak? Ya, jalankan. Oke. Kemudian Keterangan bikin bulan tahun. apa nih? Bikin tahun. Design view. Tahun itu pakai fungsi year. Tahun. Oke, jalankan. Oh, year. Fungsi year, Oh, nggih. year, baru tanggal pinjam nomor year gimana? Yearnya diambil dari yearnya apa? Year itu function. Function year itu buat mengambil tahunnya dari data yang tipenya date, tanggal pinjam. Oke. Kemudian itu bulan sama tahun bisa kita jadiin kriteria. Oke, disimpan dulu, di save query-nya. Kemudian bikin form biasa, form blank aja formnya. Iya, kamu bikin text box itu isinya tahun berapa sama blank ini. Saya coba, ini apa ini ya tipenya ya? Bentar. Cari yang list box mungkin ya. Ini tipenya, ini nih, apa combo ya? Ini apa tipenya apa ini? Combo aja, combo, di drag, lepas. Lepas biasanya di sini kecil, kan kecil itu isinya. Ini I want type value. Oh, lewat tadi pilihan kamu pilih apa tadi? Tak suruh pilih yang kedua tadi itu. Ulang di dalam yang ininya, combo box-nya yang di dalam. Ya, pilih lagi. Drop gitu kecil, lepas. Pilih yang opsi nomor 2. Next. Nah, ini buat bulan ya. Tulis 1 sampai 12 di situ. 1, 2 ke bawah. Bukan ini ya, di situ. 1 ke bawah sampai 12. Finish. Ini diisi bulan. Kolomnya ini diganti bulan. Bikin lagi combo box lagi tahun. Tahunnya anggap aja 2022 sampai terserah kamu. 2025 dulu sementara. Oke, finish. Kolomnya diganti tahun. Ya. Oke, terus bikin button
Print review, print button, print preview. Terserah. Report operation, report aja, report. Kamu kan punya report tadi itu. Report, preview report yang mana? Detail buku dipinjam. Tadi kita query tadi itu detail buku dipinjam ya? Iya. Ya, berarti reportmu mana? Detail data buku dipinjam. Oke, next. Mana? Report mana tadi tuh yang query tadi yang kita, oke? Nah, ambil apa? Finish. Itu sebenarnya itu print ya. Apa print itu harusnya ya? Nggak usah panjang-panjang captionnya. Itu kan, itu print preview ya, cetak gitu ya. Nah, gitu kan. Oke, kembali lagi. Itu udah di save ya. Kamu save sebagai form apa tadi? Bikin aja form data buku dipinjam. Tadi kamu punya kan? Data buku dipinjam. Sudah belum ya? Kembali ke query. Di desain. Nah, query-nya. Mana tadi query-nya? Yang asli isinya bulan tahun tadi. Itu nggak usah, itu unshow aja. Unshow. Nah, itu. Tapi dibuat kriteria. Kriterianya kamu ngambil. Klik di kriteria. Di sini. Klik kanan field. Oke, ngambil form di form tadi yang kamu buat di sini klik dipilih formnya form terus all form apa tadi itu yang baru kita buat ya ya terus tadi itu apa nama komennya apa tadi itu combo box apa tadi itu value combo apa ya lupa ini nama nama itunya nggak dikasih nama ya tadi ya mungkin tadi combo 10 sama combo 6 kali ya ini kan label combo combo 10 paling. Itu coba dicek di formnya. Coba kamu klik. Bulan itu combo apa? Namanya name. Combo 6. Nah itu kamu rename-nya bisa nih biar nggak bingung ya. Ini nggak di mana di formatnya. All. Ya, ini all udah all. Ke atas ke atas. Name. Nah name-nya itu diganti bulan. Terus yang satunya itu tahun. Ya, oke. Kembali lagi ke tadi kriteria. Ulang. Build. Pilih. Itu di form data bulan. Oke, langsung aja. Terus satunya, nanti kok Kak Melbu. Oh, pilih value tadi. Oke. Balik. Belum pilih value tadi ya. Tadi mana ulang. Nah, tuh. Pilih value. V, di expression value tuh pilih value. V paling. Geser scroll barnya ke bawah. Value itu ada di bawah. Ada nggak value? Di sini. Ini di atas satu ini. Apa isinya? Kalau ini bulan di double klik apa itu? Kalau bulan kamu double klik. Nah, udah oke. Tadi masuknya ke sini. Udah oke. Masuk kan? Udah terus satunya tahun.
Oke, siap, di save. Kemudian kamu close. Form ini jalankan, ya. Ya, form itu tadi udah review ini. Bisa dipilih nggak? Itu udah jalan. Coba pilih yang ada di datamu. Kalau yang nggak ada di datamu, harusnya printnya kosong. Bisa tampil. Kamu print. Ini tadi ya, kamu ya. Iya. Coba gantiin tanggal pinjamnya, gantiin ada yang bulan 4 gitu di datamu. Kalau bulan lain itu nanti harusnya nggak tampil. Coba, kosong harusnya. Ya Iya, kan? kosong. Bisa jalan ya? Bisa. Gitu maksudnya ya. Cara memfilternya kayak gitu ya. Bikin form kosongan. Nah, sama juga. Misalnya laporan banyaknya transaksi peminjaman selama periode tertentu. Tinggal kamu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Berarti filternya ya kayak gitu masangnya. Tidak harus diambil bulannya, tidak harus diambil tahunnya. Tadi Bu Willy nyontohin misalnya kita butuh cuma per bulanan. Kalau misalnya per harian berarti gimana kalau harian? Oke. Ayo coba bikin lagi kalau harian. Untuk ini apa? Laporanmu laporan apa aja? Laporan peminjaman ini apa isinya? Laporan peminjaman. Data peminjaman. Oke, coba laporan peminjaman. Hari tertentu tanggal sekian sampai sange bikin form kosongan lagi. Jadi formnya tuh harus nempel di dalam sebuah apa mau cari laporan yang mana gitu ya. Jadi tidak semua yang ada di dalam database keluar gitu kan. Paham ya maksudnya ya? Iya. Gitu ya. Ya kalau tanggal bukan combo box, kita pakai text box aja. Ya, tanggal misalnya tanggal mulai sama itu tanggal mulai labelnya. Tanggal awal. Tanggal gitu aja. Tanggal mulai spasi. Itu bukan name. Oh, kamu name-nya ya. Oke, nggak apa. Captionnya diganti tanggal mulai. Kalau caption itu teksnya, labelnya. Nah, itu tanggal mulai. Terus bikin label lagi sebelahnya itu sampai label aja. Ya, oke. Nah, agak digeser. Agak digeser ke kanan, dikasih tulisan sampai tanggal misalnya. Atau, nah, label dulu. Jangan text box. Itu loh ada label. Nah, itu label. Tulis sampai. Ya, oke. Kotaknya kamu hilangin biar nggak kelihatan border stylenya di transparan. Udah oke. Sampai baru text box lagi. Ya, tanggal. Ini tanggal apa? Tanggal selesai. Labelnya juga labelnya sama. Kasih underscore. Oke, terus bikin button print lagi. Arahin kemana? Ke report peminjamanmu. Report operation. Preview. Kasih laporan peminjaman. Next. Ya, itu print aja. Oke, finish. Oke, buttonmu taruh di bawah ya. Sudah, sekarang query-nya dari mana query-nya? Itu form laporan peminjaman.
Terus tadi laporan peminjamanmu pakai query kan? Iya, Query-nya mana? Detail itu. Nah, ada tanggalnya di situ. Nah, oke, kasih kriterianya di sini. report ada. Iya, Ini kan ada kriteria. Tanggal pinjamnya ya. dikasih kriteria. Klik build di situ. Biar panjang. Between, gitu. Between, karena antara kita mau rentang ya. Tulis between. Terus baru ke form tadi. Between tanggal mulai tadi kan. Formmu yang mana? Ya, between tanggal mulai. Itu sudah bos. And, tulis N, AND. Jangan pakai simbol. Tulis pakai N. Terus tanggal selesai. Diklik. Iya, between-nya B-nya besar. Oke. Di okein. Di save. Di close. Dicoba di formmu jalan apa enggak. Isi tanggalnya. Format tanggal. Apa? Format tanggalnya apa mulai kamu tanggal? Satu garis formatmu apa? Short date. 05/2023 gitu. Sampai 3 misalnya berapa? 231 apa 20, oke. Bisa. Reportmu bisa ditampilin nggak? Reportmu bisa ditampilin nggak? Tadi itu. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Coba peminjamanmu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Yang Yang ada datanya. Tidak perlu kata-kata, lanjut part 2.